Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan, Pak Haryadi ataupun Pak Noriko. Ini jika dibandingkan dengan pemilu 2009 lalu, ini bagaimana kemudian dampak pemilu 2014 terhadap market, terhadap pelaku usaha? Karena untuk 2014 ini hanya ada dua kubu kemudian yang berkompetisi. Ya, ini sih gini, Mbak. Jadi yang membuat excited dari pemilu kali ini kan kembali lagi kepada figur. Kita cuma punya dua figur dengan dengan track record yang sebagian besar masyarakat ketahui dan juga dari gerbong yang dibawa. Jadi memang akhirnya yang terjadi adalah militansi yang saya lihat ya, fanatik begitu, dan juga yang membedakan ini dengan pemilu yang lalu sangat masifnya black campaign gitu, sangat luar biasa. Jadi ini saya pikir juga pembelajaran kita ya, ternyata betapa kreasi black campaign ini kalau dikemas sedemikian rupa bisa membuat keresahan di masyarakat, membuat fanatisme. Ini yang pelajaran yang kita petik, yang mudah-mudahan ke depan kita nggak boleh lagi yang seperti itu. Tapi dari pelaku usaha sendiri kemudian resah tidak, kemudian sempat melihat mungkin tensi politik yang sempat memanas? Kita sempat grogi juga terus terang. Waduh, ini kalau caranya kayak begini, pemilu seperti ini, apalagi juga dibayang-bayangi isu kecurangan ya, kita sangat khawatir. Terus terang kita khawatir sekali. Jadi waktu itu kita yakini, dan ini juga yang ya mohon maaf ya, juga teman-teman dunia usaha yang punya kepentingan ini kan jadi terganggu juga kan. Waduh, kalau begini ceritanya nih kita nggak terima. Nah itulah yang mungkin membuat secara tidak langsung people power ini menjadi betul-betul muncul gitu loh. Tapi kita lihat sampai saat ini suasana kondusif seperti itu ya, dan sangat hebat. Jadi begitu pilpres ya udah selesai, fanatisme itu udah selesai di situ aja. Sekarang, dan kita yang juga kita apresiasi dari KPU adalah upaya juga untuk membuat proses penghitungannya transparan. Di uploadnya formulir C1, jadi semua masyarakat bisa lihat. Jadi itu saya pikir kalau ada yang meneriakan ini curang, aduh saya bilang gimana ya, karena proses itu suara bisa lihat kok. Saya juga bisa lihat TPS saya, dan TPS saya kebetulan jagoan saya sekalah. Gitu, fine-fine aja, nggak masalah juga. Kita semua happy-happy aja kan. Pak Noriko deh Pak, dari market seperti bagaimana? Ya kalau kita melihat dengan kondisi sekarang ini bahwa masyarakat Indonesia antusiasmenya untuk ikut memilih itu semakin banyak ya, semakin besar. Jadi kesadaran untuk berpolitik dan juga berdemokrasi itu sudah secara bertahap semakin baik. Tadi juga Pak Haryadi juga sudah menyampaikan hal-hal yang belajar yang baru ya, yaitu ya black campaign. Tapi sebenarnya yang kita lihat ini adalah bahwa demokrasi di Indonesia itu kan masih baru. Ya, tapi kalau kita melihat masyarakat kita yang sudah mulai melek demokrasi, itu kita melihat bagaimana mereka berusaha untuk bisa memilih pilihannya. Ya, jadi yang namanya golput itu sudah semakin berkurang. Dan ini juga menunjukkan bagaimana nanti di pelaku pasar modal bahwa negara ini menjadi semakin dewasa di dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Dan ini paling penting karena apa? Kalau masyarakat itu sudah sadar berdemokrasi, bagi para investor itu juga menjadi lebih baik. Karena apa? Faktor stabilitas tadi, politik, iklim investasi yang kondusif, dan ini yang paling penting karena dengan demikian faktor kepastian itu semakin jelas. Transparansi itu juga penting. Karena kalau faktor ketidakpastian itu masih tinggi di negara Indonesia, ini akan membuat persepsi negatif bagi para investor. Oke, tapi apakah kemudian pemerintahan baru nanti akan membuat kebijakan-kebijakan yang pro pasar, pro pelaku usaha? Kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.